Saya akan menanggapi terkait video yang viral tentang adanya katil yang sering bunyi siang ataupun malam hari yang ada di Kampung Kahyangan, Desa Rekokerang, Kecamatan Cibak, Kabupaten Kuningan. Kepada warga Dusun Kahyangan, khususnya Rekokerang, menurut saya tidak perlu panik, tidak perlu resah, tidak perlu gelisah dengan adanya katil yang sering bunyi. Ingat katil, ingat mati. Ingat mati, ingat yang menciptakan hidup. Ingat yang menciptakan hidup artinya bertambah keimanan kita. Jadikan sebuah hikmah, entah benar ataupun tidak, entah benar ataupun hoax, yang jelas kita harus pandai-pandai menyikapi, mengambil hikmah dari sebuah fenomena yang terjadi ini. Kalaupun memang iya, sebenarnya ini patut disyukuri, patut diambil hikmahnya, karena fenomena yang sangat jarang terjadi kalau memang iya katil yang sering bunyi ini. Kemudian saya ingin menanggapi tentang video yang kedua, yaitu ada 3 hal yang saya tanggapi. Yang pertama, di video itu ada mengatakan bahwa katil itu seharusnya tidak ditempatkan di tempat itu, dan yang kedua perlu perawatan. Terus terang saja, saya termasuk orang yang kontra gitu. Mohon maaf, termasuk orang yang kontra kalau dikatakan katil itu tidak layak ditempatkan di tempat itu, karena kalau coba kita melihat sejarah ke belakang, 14 tahun yang lalu saya bersama tokoh-tokoh yang lain di Dusun Kahyangan pernah bermusyawarah terus berempuk mengenai penempatan katil ini. 14 tahun yang lalu katil ditempatkan di sebuah lorong khusus di pinggir masjid. Waktu itu memang ada 2 sisi dari segi positif dan negatifnya. Dari sisi lain, untuk katil itu ditempatkan di tempat itu memang sangatlah aman dan tidak perlu perawatan yang terlalu sering gitu, karena tidak terlalu kedinginan, jadi tidak menimbulkan karat-karat lah. Kalau sekarang yang mungkin harus dicat tiap tahun. Nah, itu segi manfaat di tempat itu. Tapi dari sisi negatif, dari sisi lain, kalau ada yang meninggal, terus setelah ada yang meninggal, katil itu dibawa lagi ke pinggir masjid, yang biasanya orang-orang, terutama anak-anak, biasanya subuh penuh di masjid, setelah sholat subuh terus mengaji sampai siang, sampai terbit matahari sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak ramai. Tapi kalau setelah ada meninggal, ada katil itu, justru yang ke masjid subuh kadang cuma 1, hanya lebeknya saja gitu. Nah, di situ kami bersama tokoh-tokoh yang lain akhirnya berempuh bagaimana untuk mengatasi ini. Nah, akhirnya jangan sampai penempatan katil ini membuat hal-hal yang negatif buat generasi kita, yang akhirnya bukan menambah kemajuan untuk generasi kita, pengganti kita, justru akan mundur gitu, karena kan katil ditempatkan di masjid. Nah, setelah itu hasil rempugan akhirnya bagaimana kalau kita bikin saung khusus yang tempatnya di tempat pemakaman. Alhamdulillah, saya bersama rekan-rekan tokoh-tokoh yang lain yang sekarang sudah almarhum, mudah-mudahan Allah memuliakan beliau, Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Waktu itu beliau sepakat dengan pendapat saya, akhirnya ditempatkan sejak itu ditempatkan di makam. Alhamdulillah, sudah 14 tahun tidak ada hal-hal yang negatif atau yang mengecewakan bagi masyarakat, dan alhamdulillah semuanya menyetujui. Kemudian perawatannya, alhamdulillah juga ada di Desa Rekokerang itu sangat menyadari bahwa perlunya ada perawatan, baik katil, jalan, lingkungan, dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi program. Contohnya pada Jumat Kliwon, garap jalan, terus
kemudian garap makam pada Senin Kliwon. Jadi semua sudah program yang sangat benar-benar berjalan, itu disadari oleh masyarakat, baik dalam kegotong royongan atau apa, jelas masyarakat menyadari. Jadi terkait hal ini, kami untuk menepis video ini memang sangat agak kurang setuju kalau dikatakan katil kurang perawatan, kemudian harus dipindahkan. Nah, itu sudah hasil rempuk bersama tokoh masyarakat yang dulu, yang sekarang sudah almarhum. Kemudian yang ketiga, terkait dengan viralnya video ini perlu diambil hikmah. Apa hikmahnya itu? Salah satu contoh, ada satu daerah yang ada guhanya. Terus di situ viral, dikatakan bahwa di situ ada banyak arwah-arwah Belanda, namanya gua Belanda. Saking viralnya itu, kemudian orang-orang berdatangan. Langsung setelah orang-orang berdatangan, banyak berdatangan, akhirnya dijadikan tempat wisata. Apa hikmah di balik kejadian itu? Jadi orang-orang di sekelilingnya, masyarakat di sekelilingnya menjadi sejahtera, baik di segi bidang ekonomi, juga segi pengetahuan, dari segi wawasan. Dari yang awalnya itu merupakan apa namanya, entah hoax entah apa, yang jelas begitu asalnya. Nah, mengambil dari hikmah dari ini, mudah-mudahan ini juga, kita mau dikatakan hoax silahkan, mau dikatakan benar silahkan, yang jelas sudah viral, kita ambil hikmah dari viral ini untuk menepis pernyataan orang-orang yang konon katanya itu katil dijadikan pemusyrikan, dijadikan apa, itu terserah netizen. Yang jelas menurut kami, Desa Legok Herang itu orangnya agamis, orangnya ramah. Kemudian suasana desanya asri. Kemudian udaranya sejuk. Nah, ini suatu momen kesempatan yang sangat berharga. Dengan adanya katil yang bunyi ini, mudah-mudahan orang banyak berdatangan ke sana untuk berkunjung ke Desa Legok Herang, untuk melihat fenomena alam yang ada di Desa Legok Herang yang sangat segar, asri, rindang, dan indah, yang luar biasa, yang jarang kita temukan di daerah-daerah yang pegunungan yang lain. Seperti ada situs Kabuyutan di sana, ada Geger Beasnya, ada Gunung Subangnya, kemudian ada pesawahan yang sangat luar biasa asri, ada perkebunan yang sangat luar biasa rindang. Jadi ini momentum yang sangat berharga. Dengan adanya viral ini, mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya. Kita jangan dilihat dari satu sisi negatifnya, karena orang Desa Legok Herang itu orangnya memang tidak kental dengan kemusyrikan, tapi kental dengan apa yang namanya agamis gitu. Ya itulah sebuah penepisan dari kami sebagai warga Kahyangan. Jadi silahkan kalau netizen yang menilai sendiri, yang menilai bahwa katil itu ada apa, kalau di video katanya ada yang minta kesugihan gitu. Itu sih entah mana, yang jelas di Kahyangan sendiri katil itu sebagai, kalaupun memang ia ada bunyinya, sekarang sudah bunyi, itu sebagai penasehat bahwa kita semuanya akan menunggangi yang namanya katil, sebuah penasehat yang bahwa kita semuanya akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya kita akan mati, dan pada akhirnya kita akan menunggangi katil. Rupanya itu sebagai klarifikasi dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada semuanya jangan resah dan gelisah, tetap kita mengambil, pandai-pandailah mengambil hikmahnya dari segala sesuatu, apalagi ini sebuah fenomena yang langka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.